Hai penikmat terdepan YouTube, selamat datang dan ketemu lagi di channel kami. Saling berbagi informasi yang tak kalah keren dengan channel lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, untuk berlangganan dan temukan informasi seru, hangat dan terbaru hanya di Teluk Menetas YouTube channel. Nah, di video kali ini, kabarnya Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara yang tingkat keanekaragaman hayati tertinggi setelah negara Brasil. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki iklim tropis dengan kekayaan alam yang sangat kaya. Terdapat ribuan spesies flora dan fauna yang tersebar di hutan hujan tropis dari Sabang hingga ke Merauke. Namun, di era kini dengan banyaknya jenis buah dari bangsa asing yang membuat buah-buahan lokal Indonesia terpinggirkan dan nyaris dilupakan. Nah, berikut 7 daftar jenis buah lokal Indonesia yang langka dan terancam punah. Buah bisbul. Buah ini merupakan salah satu buah asli Indonesia yang berkerabat dekat dengan kesemek dan kayu hitam. Buah bisbul dapat tumbuh dengan subur di daerah tropika beriklim muson di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Buah ini disebut buah khas daerah Bogor. Konon, buah bisbul ini banyak ditemukan di wilayah Bogor karena awalnya ditanam di kebun raya Bogor pada abad ke-19, tetapi dapat juga ditemukan di daerah lain. Buah bisbul sendiri dapat tumbuh dan dipanen antara bulan Juni hingga di bulan September. Biasanya buah bisbul dapat dimakan langsung dalam kondisi segar atau bisa juga diolah menjadi minuman segar maupun dibuat rujak. Buah kecapi. Nama kecapi memang sering diidentikan dengan alat musik, tetapi sebenarnya ini adalah jenis buah yang sudah jarang ditemukan dan sangat langka di Indonesia. Bentuknya bulat pipih, warna kulitnya kuning keemasan, memiliki bulu halus di permukaan kulit luarnya. Dan bila orang memegang buah ini akan tampak seperti memegang bola tenis. Banyak orang yang menyebut buah kecapi ini dengan nama sentul, santu, sentulu, atau ketuat. Buah kecapi merupakan buah asli Indonesia yang berasal dari daratan Indochina dan semenanjung Malaya. Buah kecapi ini kabarnya banyak ditemui di wilayah Kalimantan. Orang-orang di sana menyebutnya sebagai buah khas daerah mereka. Nah, yang unik dari buah ini yaitu jika ingin membuka atau mengupas kulit luarnya, kadang dijepit di pintu. Ya katanya karena kulit luarnya berdaging tebal dan sedikit keras. Namun memiliki rasa yang manis dan sedikit agak masam dan kerap dimakan dalam keadaan segar atau dijadikan manisan atau marmalade. Nah, yang berikutnya buah menteng. Dari kedua jenis buah tadi, buah yang satu ini juga tidak banyak orang di generasi masa kini yang tahu atau pernah melihat buah ini yang katanya mirip buah duku namun berkulit lebih mengkilap. Buah menteng, kepundung atau mundung merupakan buah asli Indonesia yang sangat mirip buah duku dengan rasa manis dan agak masam namun segar. Namun selain dapat dimakan langsung sebagai buah segar, buah menteng atau kepundung juga dapat diolah menjadi sirup, asinan, atau dapat juga difermentasi menjadi minuman anggur. Dari berbagai macam referensi yang salah satu diantaranya situs web LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan tumbuhan ini masih dapat kita jumpai di wilayah Bogor. Buah menteng dulu banyak ditanam di pekarangan rumah masyarakat di Pulau Jawa. Namun karena desakan pemukiman penduduk dan invasi buah dari bangsa asing, membuat buah menteng ini semakin terpinggirkan dan sulit ditemui. Buah kemang. Buah ini memiliki kekerabatan yang dekat dengan mangga dan binjai. Kemang memiliki cita rasa yang khas, sangat manis dan aroma yang harum. Buah kemang dapat dimakan segar atau diolah menjadi campuran es, sari buah, dan rujak. Demikian pula bijinya yang dalam keadaan segar diiris-iris dan dimakan setelah dibumbui serta ditambah kecap. Namun bukan hanya itu, daun kemang pun yang masih muda atau disebut pucuk biasa digunakan untuk lalapan dan kerap dihidangkan di rumah makan Sunda. Kemang menyebar secara alami di Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Malaya, dan banyak dibudidayakan di wilayah Jawa bagian barat.
Tumbuhan ini terutama menyebar di dataran rendah di bawah 400 meter di atas permukaan laut. Jenis ini tahan tumbuh dan berkembang terhadap penggenangan, dan seringkali didapati tumbuh dekat tepi-tepi sungai. Buah Gandaria. Buah berwarna kuning kehijauan yang menyerupai buah mangga ini memang tidak diketahui banyak orang, padahal buah ini memiliki segudang manfaat yang baik untuk tubuh. Gandaria merupakan salah satu buah asli Indonesia yang menjadi flora identitas Provinsi Jawa Barat. Secara fisik, buah ini memiliki bentuk seperti mangga, namun sedikit lebih bulat dan bisa dikonsumsi secara langsung atau mengolahnya untuk membuat jus, rujak, dan bahkan campuran sambal. Buah ini memiliki daging buah yang mengeluarkan cairan kental dan berbau khas, rasanya agak asam hingga manis. Buah Gandaria banyak ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ini juga terdapat di Semenanjung, Malaya. Buah Gandaria memiliki kandungan nutrisi yang cukup lengkap. Dalam 100 gram buah ini terkandung berbagai nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, serat, dan vitamin C. Berikutnya ada buah burahol. Burahol atau kepel merupakan flora identitas dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Burahol sudah sejak zaman dahulu telah dipergunakan oleh para putri keraton yang konon dimanfaatkan sebagai penghilang bau badan dan dapat menyebabkan keringat beraroma wangi. Bahkan mengkonsumsi buah ini membuat air seni tidak berbau tajam. Biasanya burahol atau buah kepel ini dimakan dalam keadaan segar. Aromanya sangat unik seperti wangi mawar dan sawo. Daging buah kepel dipercaya punya khasiat melancarkan air kencing, mencegah inflamasi ginjal, bahkan daun kepel juga dimanfaatkan untuk mengatasi asam urat dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah, di daftar terakhir ada jambu mawar. Jambu mawar alias jambu keraton adalah kelompok tanaman yang endemik dari wilayah Malaysia. Jambu mawar memiliki aroma yang khas layaknya bunga mawar yang harum. Bentuk buah jambu mawar ini merupakan kombinasi dari jambu biji dan jambu air. Sepintas serupa jambu biji, tetapi bila dibuka serupa dengan jambu air. Jambu mawar memang tidak dibudidayakan secara komersil. Buah jambu mawar berbentuk bulat seperti telur dan memiliki mahkota daun kelopak dan juga tangkai putih yang kuat dan tidak mudah rontok. Sedangkan warna buah ini biasanya kuning, namun ada pula yang berwarna merah muda. Jambu mawar sangat cantik untuk dijadikan tanaman hias. Selain itu, kulit kayu dan bijinya dapat juga dimanfaatkan untuk mengobati diare, disentri, dan demam. Hal ini dianjurkan oleh nenek moyang kita dengan cara mengawetkan bunga jambu mawar ini. Nah, jauh sebelum invasi perdagangan bangsa asing, Indonesia telah mengenal beberapa jenis buah-buahan lokal yang sangat lezat dan baik untuk kesehatan. Seiring perkembangan zaman, banyak jenis buah-buahan dari bangsa asing yang membuat buah-buahan lokal terpinggirkan dan mulai terlupakan. Nah, itulah ulasan beberapa jenis buah lokal Indonesia yang terpinggirkan, langka dan terancam punah di zaman ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi informasi keren dan video seru lainnya hanya di Teluk Menetas YouTube channel.